Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar semua? Kita baca suratul Fatihah sebelum kita mula majlis kita. Boleh tak boleh? Kita hadiahkan pertama kepada ibu bapa kita sama ada yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang ada di Pakistan sekarang yang ribuan orang meninggal dunia dan jutaan orang hilang tempat tinggalnya. Ya. Dan setiap 10 menit baby-baby banyak yang mati. Pasal kesan daripada banjir itu kan. Hari ini pula ada taupan ribut dekat Jepang. Begitu juga dekat Taiwan. Kekuatan taupan hari ini dekat 230 km per jam. Dan sudah jutaan orang dipindahkan. Ini di Jepang. Jadi mudah-mudahan mereka yang tertimpa musibah ya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi banyak bencana ya, musibah melanda di dunia sekarang ini. Itu sebetulnya satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang masih hidup. Supaya jangan kita sombong tinggal di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita kata kita kuat ya, gajah lebih kuat dari kita. Kalau kita kata kita lebih besar, gajah lebih besar lagi. Betul tak betul? Jadi kalau kita kata kita lebih kuat kerja, hewan lebih kuat kerja. Tapi bukan itu yang Allah lihat. Yang Allah lihat adalah takwa kita kepadanya. Jadi jangan mengatakan, wah kita ini kuat, kita ini hebat. Yang memberikan kita kuat, hebat adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul tak betul? Kalau kita kata, tubuh badan ini saya punya Ustaz. Orang lain numpang saja apa? Kalau memang kita yang punya, kenapa kita tak boleh tahan dia daripada tua? Siapa yang nak tua dekat sini? Tak ada yang nak tua kan? Semua nak muda je. Betul tak betul? Tapi tua juga. Masih usia 16 tahun, 17 tahun, okeylah. Okey, masih hebat, masih kuat. Ya. Dulu masih umur 16, 17, 20 tahun, berderet orang queue nak bermatai dengan dia, tapi ditolak semua. Tolaklah. Tapi bila dia sudah tua, siapapun yang menerima aku, yang penting ikhlas. Dulu tak berani dia cakap begitu. Sekarang berani dia. Pasal apa? Pasal sudah tua. Saya dulu ketika kaunseling orang dekat penjara, ya Allah, betul-betul gerun kadang-kadang. Di atas botak sampai bawah, di atas ni ada harimau. Tato. Jadi nak bezakan dia, nak tahu dia ni manusia ke tidak, ketika dia senyum nampak gigi dia. Ini baru manusia. Ya. Kalau tengok masih muda-muda, di sini ada harimau. Tato harimau. Takut kita tahu. Wah, takut kita. Tapi bila dia sudah tua 60 tahun,
Harimau itu macam lipas. Begini pun tetap lipas. Jadi apa yang kita nak sombongkan coba? Tell me now. Apa yang kita nak sombongkan di dunia ini? Tell me now. Kan betul. Ceritakan coba saya sekarang. Apa yang kita nak sombongkan? Kalau kita kata, aku cantik, aku sombong. 50 tahun lagi dah keriput. Ustaz, saya ini handsome, gagah. 60 tahun lagi dah keriput. Itu sebabnya tak ada yang boleh kita sombongkan. Betul tak betul? Jadi yang boleh sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh. Jangan sekali-kali memakai pakaian Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita pakai pakaian Allah Subhanahu wa taala, diharamkan kita masuk ke dalam surganya. Tengok, berarti kita dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semua kita pasti akan mati. Itu sebabnya kita kena ada ilmu. Nah, sebagaimana yang saya pernah sebut, kalau saya mengajar di sini saya pakai kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk kepada adab berwudu. Adab berwudu dan mengambil air sembahyang. Boleh tak boleh? Ustaz, cerita pasal wudu aja. Kita dah biasa wudu apa? Ada berapa rukun wudu? Ada yang tahu tak? Ada berapa rukun wudu? Kalaupun tahu, cakap tak tahu aja. Kecuali kalau saya kata siapa yang tahu, saya kasih duit 10 dulu baru jawab. Apa makna wudu? Mensucikan diri. Betul salahnya. Apa makna wudu dulu? What the definition of wudu? Wudu dalam bahasa Arab asal katanya wada'ah. Ini maknanya wada'ah. Saya letak benda ni namanya wudu. Dari segi bahasa. Wada'ah maksudnya meletak. Berarti wudu itu saya meletakkan air. Ialah mengambil air, meletakkan air. Itu namanya wudu. Saya letakkan air pada tempat yang wajib dibasuh. Itu namanya wudu. Jadi ada berapa rukun wudu? 13. Itu solat. Itu rukun-rukun solat 13, Bu. Tapi Ibu dah berani bilang 13 pun dah awesome. Oke, ada berapa rukun wudu? Berapa? 6. Ibu tahu 6 dari mana? Karena rukun Islam ke rukun iman? Karena rukun Islam ke? Karena rukun iman? Oh, atau sekolah. Oh, Ibu pernah sekolah dulu? Alhamdulillah. Yalah, Ibu juga cakap tadi waktu sekolah. Alhamdulillah, berarti Ibu pernah sekolah. Siapa yang tak pernah sekolah di sini? Kalaupun tak pernah sekolah, jangan angkat tangan. Saya tahu semua pernah sekolah. Saya dulu sekolah waktu di SD pernah tak naik kelas sekali. Lepas itu ketika naik kelas 3, kelas 4 saya jadi juara 1. Juara 1 terakhir daripada yang terakhir. Dari belakang. Jadi saya dikira pelajar nakal dulu. Naik kelas 3, naik kelas 4, dari kelas 3 tak naik kelas. Apa dia? Betul disayang guru. Saya ini terlalu disayang oleh guru, makanya saya tidak naikkan. Lepas itu naik kelas 5, kelas 6 selalu jadi juara 1 daripada hujung. Jadi walaupun ada yang nakal ke apa, jangan berhenti sekolah, terus sekolah. Ya. Kalau cerita Ustaz tak ada biaya apa semua. Dulu mana ada biaya kita sekolah. Sekarang tak ada, sekarang ada biaya sekolah, tapi orang tak nak sekolah. Sekarang free aja. Orang dekat pondok pesantren saya kalau masuk aja tak payah bayar. Tiap bulan mereka makan free, minum free, semua free. Asalkan masuk nak belajar aja. Begitu susah orang nak belajar sekarang. Dulu kita bayar pun tetap sekolah. Masya Allah. Begitu susahnya orang belajar sekolah.
Begitu susahnya orang sekolah, tapi orang berusaha. Yalah, dulu rakyat Indonesia dalam lagu Roma Irama ada berapa aja? 125 juta penduduk Indonesia. Ada Jawa, ada Sunda, Aceh. Tapi saya tengok-tengok tak ada Lombok dekat situ. Aduh, kacau. Belum terdaftar kan. Tapi sekarang rakyat Indonesia ada berapa tahu? Tahu berapa sekarang? 275. Jauh sekarang. Hah? Gara-gara corona nih banyak lagi nih Kak. Itu makanya Jokowi khawatir. Kalau lama-lama corona ini semakin banyak lagi rakyat Indonesia. Itu makanya. Nah, jadi makanya cepatkan jelas selesai corona ini kata dia. Pasal cepat orang pergi kerja. Kalau tak nanti beranak aja kata dia. Okey, apabila engkau selesai daripada istinja, maka janganlah engkau meninggalkan bersiwak kerana bersiwak itu adalah sunat. Tadi betul kata ibu, rukun wudu itu ada 6. Hebat ibu, ingatan ibu masih kecil-kecil dekat SD dulu ibu ingat, hebat. Pasti ada anak-anak ibu cerdas-cerdas sekarang. Ada anaknya tak? Cerdas-cerdas kan? Yalah sebab ibunya cerdas. Sebab bayangkan 20 tahun lalu yang diingat masih sampai sekarang. Yang lain-lain bukan tak ingat, sengaja tak nak bagi tahu. Yang pertama apa dia coba? Yang 6 tu. Niat. Kedua, basuh muka. Setelah niat basuh muka. Yang ketiga, basuh tangan sampai siku. Yang keempat, basuh kepala. Mana-mana lah, depan ke, ubun-ubun ke. Ya, kepala. Bukan rambut tau, kepala. Yang kelima, basuh telinga. Basuh kaki. Okey, sampai mata kaki. Kalau orang Singapura panggil basuh kaki sampai buku lali. Ini buku lali. Ni dekat bawah tu namanya buku lali. Oh, baru aku tahu. Oh, itu kan bulat. Oh. Belum. Saya belum pernah tahu. Oh, itu lonjong. Bulat semua. Oh. Yang keenam, tertib. Apa mana tertib? Apa dia? Berurutan. Ya, jadi maknanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tak boleh 5 baru 1. Tak boleh. Jadi 1 niat dulu. Tak boleh kita basuh muka dulu baru niat. Habis cuci tangan tu Ustaz, itu sunat. Masukkan air ke hidung, itu sunat. Namanya istinsyak. Itu sunat-sunatnya banyak sekali. Sunat-sunat wuduk banyak. Jadi kalau misal kata kita wuduk, kita tak nak basuh sunat-sunatnya boleh. Tak nak istinsyak, tak nak kumo-kumo, tak nak brus gigi, boleh. Itu yang tadi itu rukun. Apa makna rukun? Rukun adalah syarat. Betul salahnya. Apa makna rukun? Okey, apa perbezaan rukun dengan syarat? Siapa yang tahu? Ustaz kasih $5. Je. Senang apa persoalannya? Kalau susah saya kasih dah 20. Ini senang. Okey, kalau begitu saya tukar pakai bahasa Inggris. What is the difference between syarat and rukun? Tadi bahasa Indonesia kurang paham kan? Syarat untuk sahnya solat. Betul salahnya. Okey, kalau gitu saya tukar pakai bahasa Arab. Bahasa Inggris pun kurang paham. Mal farqu bainal asrat wal arkan. Mal farqu bainas surut wal arkan. Siapa tahu apa beza antara syarat dengan rukun? $10. Okeylah, naik. $10. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali.
Kiri kanan kulihat saja naik BBM juga. BBM kan tekan naik kan Indonesia. Apa dia? Little. Tapi bukan Little India. Sikit-sikit. Nak bagi tahu sekarang ke nak tunggu dulu? Habis kalau saya bagi tahu tak dapat lah $10. Oke, kita tunggu iklan berikut ini. Selepas iklan berikut ini. Nah, bagi tahu sekarang ke nanti? Tak sabar-sabar memang kakak. Kalau pelajar-pelajar saya dekat lain-lain kan, kalau saya tanya nak bagi tahu sekarang tak apa Ustaz, nanti pun boleh sekarang. Ya? Betul salahnya. Tiap perurutan gitu. Betul salahnya. Nah, begitu sekarang. Saya pun tak tahu. Oke, syarat itu adalah syarat lah. Rukun itu rukun lah. Oke, saya bagi clue dia. Syarat-syarat nak masuk dekat ruangan ini, pertama mesti menutup aurat. Yang kedua, kena buka selipar. Yang ketiga, kena senyum. Contoh. Jadi kalau Ibu Boni tengok, ya, bila masuk sahaja ada yang pakai selipar, boleh masuk ke tak masuk? Tak boleh. Okey, sekarang dah ini, dia dah senyum, dia dah menutup aurat, dia dah buka dia punya selipar, dia boleh masuk tak? Boleh, dah boleh lah. Pasal dia dah komplit syarat dia. Betul tak? Yalah, dia dah buka selipar apa? Dia dah pakai menutup aurat apa? Dia dah buka pula selipar dia. Boleh masuk tak? Boleh. Bila dia dah masuk, ini namanya rukun. Jadi bila saya kata, kenapa awak masuk? Tak perlulah kita tanya dia kenapa dah masuk. Pasal dia sudah masuk. Jadi maknanya syarat itu perkara yang di luar. Sebelum masuk kepada rukun, itulah dia syarat. Rukun itu maknanya perkara-perkara di dalam ibadah. Dalam bahasa Arab dia, ma kharaja fihi, sesuatu yang berada di luar ibadah, itulah dia rukun. Itulah dia syarat. Sesuatu yang berada di dalam, itulah dia rukun. Contoh, ini syarat. Jadi saya masukkan benda ni ke dalam, ini berarti rukun. Handphone yang ada dalam buku ini adalah rukun. Jadi syarat itu boleh independen. Rukun tak boleh kalau tak ada syarat. Boleh faham tak? Biasanya kalau orang yang sudah makan tuh cepat paham. Jadi saya tak perlu tanya, dah makan belum? Sebab kalau cepat paham tuh maknanya orangnya sudah makan. Yang dipertanyakan tuh, Ustaz dah makan belum? Oke, sekali lagi, apa perbezaan syarat dengan rukun? Syarat sesuatu yang berada di luar ibadah. Sementara rukun sesuatu yang berada dalam ibadah. Contoh rukun wudu. Rukun tuh maknanya kita sudah ambil air wudu. Syaratnya Islam, balik, berakal, dah masuk waktu solat. Janganlah orang mau pergi wudu, awak Islam ke? Tak perlu kita tanya dia kan? Pasal dia sudah ngambil wudu. Berarti dia sudah Islam lah. Kalau dia tak Islam, macam mana nak wudu? Itulah syarat di luar. Ya, syarat-syarat puasa. Syarat-syarat sahnya solat. Ada kan? Kalau kita sudah rukun solat, berarti di dalamnya takbiratul ihram. Kemudian i'tidal, membaca suratul Fatihah, itu kan termasuk rukun. Ya, jadi itu rukun maknanya di dalam activity. In English, before we are starting to pray, that means is syarat. Tapi during kita solat, maknanya itu rukun. During maknanya sedang kita solat. Sedang kita melakukan ibadah, that means it's rukun. Boleh paham tak? Alhamdulillah. Kalaupun tak paham, cakap paham sudah. Jadi apabila engkau selesai daripada istinja, maka janganlah engkau meninggalkan bersiwak. Tahu siwak tak? Apa siwak? Siwak itu 9. 1, 2, 4, siwak. Siwak itu maksudnya bersugi.
Ustaz, saya tak ada sugi, bolehlah pakai berus gigi. Ustaz, saya tak ada sokok gigi, bolehlah pakai tangan. Tapi kalau pakai tangan tak bersih lah. Jadi apa kata Nabi SAW? Matharatan lil fami wa maradatan lil rabb wa maskhatul lis syaitan. Bersiwak ataupun bersugi itu mensucikan mulut dan menyebabkan keredaan Allah dan membencikan bagi syaitan. Jadi kalau akak, kalau ibu berus gigi, syaitan tak suka. Allah suka. Okey, sekarang kita nak disukai syaitan ke nak disukai Allah? Sukai Allah lah. Itu sebabnya kena bersiwak, kena berus gigi. Dan lagi di antara kelebihan siwak itu, salatan bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwak. Sekali sembahyang dengan bersiwak adalah afdal daripada 70 kali sembahyang dengan tidak bersiwak. Berapa kali? 70 kali. Jadi maknanya kalau kita bersiwak dulu, berus gigi dulu sebelum solat, maknanya pahala kita sampai 70 kali solat. Banyak ke tak banyak? Banyaklah. 70. Ya Allah, banding 1. Ayo, siapa yang solat zuhur tadi tak bersiwak? Saya pun tak bersiwak, tapi paling tidak kita kumuh-kumuh, bersihkan dulu. Sekarang kan ada pakai Listerine juga kan? Listerine gitu. Lepas tu, bila kita bernapas pun orang tidak menghindar dari kita. Ada setengah orang tu, Assalamualaikum, kata dia. Pingsan orang. Masya Allah. Indahnya Islam tersebut ya. Jadi Islam ini suka kepada kebersihan. Jadi pembersih. Kita kalau jadi pembersih, gairah kita kerja itu banyak. Semangat kita. Ada setengah orang itu kalau dia belum nyapu apa semua, dia tak ada selera makan. Tapi nyapu sudah, ngepel sudah, nyuci sudah, makan 2 piring dia makan. Ya Allah, pening pula kepala. Jadi kalau dia nak kurus tu, jadi jangan pembersih lah. Ini makan 2 piring sih dimakan. Ya Allah. Tapi bukan di sinilah, yang di luar sana. Kalaupun ada apa kurangnya kan? Tapi bukan saya cakap ya, ibu yang cakap. Nanti kalau saya yang cakap, nanti Ibu Boni minggu depan seterusnya tak mau dipanggil saya lagi. Alhamdulillah, bersih-bersih semua. Seterusnya, dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita salah. Tengok. Itu sebabnya kita tak boleh justik orang. Tak boleh hukum orang, awak salah, awak confirm masuk neraka. Tengok, yang dohir saja kita salah baca, apalagi yang batin. Itu sebabnya ada ayat-ayat tercipta, ada ayat-ayat yang terbaca. Ada yang tersurat dan tersirat. Tersurat itu maknanya nampak. Yang tersirat tak nampak. Kita pula justik orang, awak confirm masuk neraka. Siapa kita nak pastikan dia masuk neraka? Tak boleh. Mungkin malam-malam dia bertaubat dengan Allah. Mana kita tahu? Itu dipanggil dengan hablum minan nas. Hablum minallah. Relation dia dengan Allah, relation dia dengan sesama manusia. Apa kata Nabi? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salah. Jikalau aku tidak menyusahkan ke atas umatku, pasti aku wajibkan mereka bersiwak pada setiap kali sembahyang. Kalau tidak membebankan. Nasib baik Nabi tak wajibkan.
Kalau wajib kan mana-mana kena bawa berus gigi lah. Mana-mana kena bawa siwak. Tak ada kat poket. Saya bukan tak suka tengok orang yang siwak-siwak ni. Tapi selepas pakai simpanlah. Ini kadang-kadang diselit dekat tempat duduk. Itu pengotor. Jadi kalau sudah pakai simpanlah. Kata orang Melayu, makan sendiri, simpan sendirilah. Itu sama dengan lagu siapa? Jaja Miharja. Caca Handika. Makan sendiri, minum sendiri. Dah meninggal kan? Belum Saya dah meninggal. Mansur S dah meninggal. Banyak artis-artis itu dah meninggal. Saya ingat dulu artis itu tak meninggal. Rupanya meninggal juga. Itu sebabnya saya tak nak jadi artis, sebab meninggal juga. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, semuanya mati. Jangankan kita, raja pun mati. Raja itu kaya tak kaya? Kaya lah. Raja itu kaya. Ada disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada seorang raja nak pergi berburu. Pernah dengar ceritanya tak? Pernah tak? Kalaupun pernah dengar, cakap belum aja. Dia turun, kata dia. Kata orang tua ni, pasal dia bertukar jadi malaikat. Turun, tak nak dia sekali turun. Kau tahu tak aku siapa? Dia kata aku malaikat Israel. Dia bilang, minta maaf, boleh tak aku nak salah dulu dengan keluargaku apa? Tak boleh, sekarang juga dia mati. Dia ambil. Tapi bila didatangi orang-orang yang beriman, dia tabik. Assalamualaikum, kata dia. Waalaikumsalam. Awak siapa? Saya malaikat Israel. Dah lama saya tunggu awak datang. Sampailah malaikat Israel akan tanya, apa yang awak nak minta? Sebetulnya aku segan nak cabut nyawa awak. Tapi ini perintah. Ini adalah kewajibanku. Sebab bila aku tak cabut nyawa engkau tak dapat kenikmatan yang besar. Betul tak? Jadi bila kita meninggal, barulah dibayar dengan surga. Kalau kita tak meninggal, macam ni lah juga. Gaji tetap 1,000 juga, 800 juga sebulan. Tapi kalau kita meninggal, diberikan kita surga. Surga siap menanti. Oleh kerana itu, siapa yang nak meninggal lepas ni? Tak berani kan? Okeylah Ustaz duluan, lepas tu kita menyusul belakangan. Unsit. Cus dulu, siapa yang nak duluan? Ini bukan cus tak cus. Memang kalau sudah datang ajal tu, fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah tiba, tak boleh dimajukan, tak boleh dimundurkan. Jadi matilah. Itu makanya lagu tadi, orang kaya mati, orang miskin mati. Itu sebabnya Ungu mengatakan, andai ku tahu kapan tiba ajalku. Hafal lagunya tak? Samalah, saya pun tak hafal. Saya kenal, tapi dia tak nak kenal dengan saya. Kurang hasam. Banyak saya kenal artis-artis, tapi dia tak nak kenal saya. Itu yang kurang ajar itu. Kalau Akak kenal? Ibu kenal? Tak. Apalagi saya. Jadi bersabda lagi Nabi SAW, umirtu bisiwaki hatta khashitu ayyuktuba alayya. Aku selalu diperintahkan bersiwak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aku bimbang siwak itu akan diwajibkan ke atasku. Jadi kalau sunat bagi kita, wajib bagi Nabi. Jadi ada certain kita boleh ikut, ada certain kita tak boleh ikut. Kemudian hendaklah engkau duduk menghadap kiblat di atas tempat yang sedikit tinggi supaya engkau tidak terkena percikan air, dan baca olehmu ketika itu atas doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udhu bika min hamazatis syayatin wa a'udhu bika rabbi ayyahdurun. Ini bila kita masuk dalam toilet. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ya Allah,
Aku berlindung denganmu daripada gangguan syaitan. Dan aku berlindung denganmu daripada kehadiran mereka di sisiku. Jadi selalu berdoa. Kenapa kita kena berdoa, Ustaz? Sebab doa ini sama macam payung. Kita berdoa selalu kaya, tapi tak kaya-kaya. Kita berdoa selalu sehat, tapi biasa je, tak sehat-sehat. Bayangkan coba kalau orang yang tak pernah berdoa. Langsunglah, sama juga macam payung. Kalau kita pakai payung, hujan turun, tetap juga kita basah. Tapi tak seteruk kita tak pakai payung. Betul tak betul? Kepala kita insya Allah tak adalah basah. Tapi kaki kita basah juga. Tapi coba kalau tak pakai payung, basah kita. Begitu juga dengan doa. Selalulah berdoa. Begitu juga dengan exercise. Kenapa ada yang pingsan? Itu baru suara saya 100 km per jam tu, masa ada yang pingsan? Belum suara malaikat Israel. Man rabbuka. Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum engkau memasukkannya ke dalam bejana dan baca olehmu. Jadi tadi sebelum kita keluar daripada, ketika kita nak masuk ke toilet, kita sudah belajar. Keluar dari toilet, sudah belajar. Nak berwudu, kita pun juga kena berdoa. Basuh tangan. Nah, ketika kita basuh tangan 3 kali, engkau memasukkannya ke dalam bejana. Ini sekarang kita tak cerita bejana lah, dekat pipe. Jadi basuh dia. Apa kita baca ketika kita basuh tangan? Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udhu bika minasyumi wal halakah. Ya. Apa katanya? Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, aku meminta akan engkau akan tuah dan berkat. Dan aku berlindung denganmu daripada sial dan kebinasaan. Jadi kita nak basuh air, kita nak basuh tangan pun ada bacaan dia. Basuh. Kalau misalnya kata tak boleh bahasa Arabnya, boleh. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada perkara-perkara yang sial. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Boleh juga. Yang penting berdoa. Jangan ketika basuh teringat pula mantannya. Susah. Itu kan yang saya pernah bagi tahu kenapa kita susah lupa mantan kita. Pasal bila kita masuk sekolah dulu tak pernah kita diajar untuk melupakan. Disuruh mengingat aja. Ingat nih minggu depan, ingat ini minggu depan. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya lupa dengan mantan saya. Ketika dia kata aku lupa itu, ketika itu dia ingat. Tak boleh. Itu sebabnya jangan kita minta supaya kita jangan lupa terus. Ya Allah, tak apalah. Engkau hadirkan wajah mantan aku, tapi aku tak benci ketika mengingat wajahnya. Itu je kita minta. Sebab ada orang bila ingat mantan dia langsung stres. Kata dia. Makanya kalau kita kata, saya lupa dengan mantan saya. Mana boleh. Ketika dia kata aku lupa, ingat dulu kan. Betul tak? Tak boleh lupa. Tak boleh. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku sudah lupa mantan aku. Ketika dia mengatakan aku lupa, itu dia ingatlah tu. Mana boleh. Oleh kerana itu, mintalah kepada Allah. Ya Allah, tak apalah. Kalau aku nak lupakan dia memang tak boleh, tak apa. Engkau hadirkanlah. Ya, aku berikanlah aku ingat untuknya, tapi jangan aku marah benci kepadanya. Untuk apa juga kita marah, betul tak? Dia tak kacau kita apa? Kalau dia kacau kita, barulah kita marah. Tapi kata budak-budak sekarang, macam mana nak kacau? Tak ada gelas, tak ada air. Macam mana nak kacau? Kata dia, kurang hasam budak. Itu anak-anak sekarang, pandai dia. Jadi selepas kita basuh tangan kita dan kita berdoa tadi, kemudian hendaklah engkau berniat untuk menghilangkan hadas, atau engkau berniat istibahatis salah. Nawaitul du'a istibahatis salati lillahi ta'ala.
Itu selepas kita basuh tangan dengan baca doa tadi. Jadi membuat sesuatu yang mengharuskan sembahyang. Dan hendaklah niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membasuh muka supaya sah wudukmu. Jadi wuduk niat tu macam ni, nawaitul wudu al-istibah, basuh tangan kan? Nawaitul wudu al-istibah salat. Jadi langsung naikkan air. Jadi kalau lama selepas kita berniat baru basuh muka, itu bukan niat namanya. Ataupun kita tengah duduk, aku nak berniat wuduk lah, itu azam nama dia, itu bukan niat. Jadi iqrarum bil lisan maksudnya kita sebut, disambut dengan hati, kemudian kita langsung buat dengan pekerjaan. Itu baru niat namanya. Boleh tak boleh? Jadi maknanya selepas kita berniat tu langsung bawa air itu ke muka kita. Jangan tunggu lama-lama. Nanti diambil orang. Kemudian ambil air 1 cebok. 1 cebok tu 1 gayung. Dan berkumur-kumurlah. Itu kalau tak ada gayung pakai tangan lah masukkan. Dan berkumur-kumurlah engkau dengan 3 kali. Dan bersungguh-sungguh engkau memutarkan air itu di dalam mulut. Sehingga sampai ke hujung halkum. Hujung halkum, tenggorokan kita. Bahagian atas kerongkong. Kecuali jika engkau puasa, maka engkau perlahankan berkumur-kumur itu. Dan bacalah di bawah ini. Allahumma a'inni ala tilawah kitabika wa kasirati dzikri laka. Wasabbitni bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu kita baca ketika kita masukkan air dekat mulut kita. Ketika kita memasukkan air kumur-kumur, Allahumma inni ala tilawati kitabika kasiratin wadhalika. Maksudnya, ya Allah, permudahkanlah aku untuk membaca kitabmu. Apa dia? Al-Quran. Dan untuk memperbanyak berzikir kepadamu. Dan kukuhkanlah aku dengan perkataan yang kukuh. La ilaha illallah. Di dunia dan di akhirat. Maksudnya, jadikanlah hidup dan matiku di dalam keadaan beriman. Sebab man mata fi akhiri hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang meninggal dunia, dia hembuskan napasnya yang terakhir, kemudian napasnya yang terakhir itu diikuti dengan kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang itu masuk surga. Itu sebabnya kalimah la ilaha illallah ni, perut bibir bawah kita tak berjumpa dengan perut bibir atas. Kalau sebut subhanallah, tengok. Bawah berjumpa dengan atas. Subhanallah. Alhamdulillah. Tapi kalau la ilaha illallah, tak berjumpa. La ilaha illallah. Tengok. Tak berjumpa dia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memudahkan kita ketika nazak. Ya, nazak. La ilaha illallah. Bimbing dia. La ilaha illallah. Sampai dia boleh mengucap. Pelan. Jangan paksa dia. Letak titik lah. Maksudnya kau apa? Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia koma. Koma itu saya paham lah. Itu tadi gurau aja. Koma itu maksudnya dia tak sadar. Itu namanya koma. Bukan koma tak. Jadi kita doakan abangnya mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi macam mana kalau orang koma? Tetap bisikkan. Sebab kalau kita bisikkan, hati dia yang menyambut. Kalau misal kata dia sedar, la ilaha, terus meninggal, kita tak boleh juga justik dia. Ini orang meninggal dunia tak sebut la ilaha illallah. La ilaha kan tidak ada Tuhan artinya. Tidak ada Tuhan, meninggal. Berarti mati dalam keadaan syirik. Belum tentu. Boleh jadi hatinya sudah sambut. La ilaha.
Hatinya kata Allah, dia meninggal. Jadi walaupun dia tengah koma, bimbinglah dia. Tapi jangan dipaksa. Ayo baca, ayo baca. Kalau tidak ketumbuh hang. Jangan. Ya bimbing la ilaha illallah. Jadi paling tidak kita kena tahu la ilaha illallah ni. Jangan macam satu cerita ada orang hamba Allah ni pergi ke Amerika, tak tahu solat pun tak tahu. Jadi akhirnya bapak dia ni koma. Macam bapak dia ni koma, lepas tu telefonlah anak dia. Pakcik dia telefon, nak kamu baliklah, bapak kamu sekarang tengah koma. Bukan titik ya. Bapak kamu sekarang tengah koma. Nampaknya dia nak tunggu kamu baru dia meninggal. Dia pun terbang daripada Amerika sampai ke Singapura. Ya dah berapa hari agaknya kan. Bapak dia tak meninggal. Asyik koma aja. Lepas tu pakciknya bercakap lah. Tahu tak pakcik itu siapa? Paman dia. Paman dia cakap, nak bapak kamu tertunggu. Coba kamu bimbinglah dia. Kamu ajaklah, kamu bimbing dia mengucap. Kan mengucap itu la ilaha illallah. Nah, jadi budak ni dia tak tahu macam mana mengucap itu apa. Akhirnya apalagi dia pernah belajar dekat sekolah dulu macam ibu. Dia bisikkan dekat kuping bapak dia, man rabbuka. Jadi bapak dia langsung lompat. Aku belum nak mati lah bodoh, kata dia. Langsung sehat. Nah, jadi saya rasa nanti kalau ada orang koma, coba ini. Jadi mengucap itu la ilaha illallah. Itu sebabnya kita ni kena pandai-pandai. Bila masuk dekat kandang kerbau, ikut mengembau. Bila masuk dekat kandang kambing, mengembek. Bila masuk dekat kandang ayam, berkokok. Bila masuk dekat kandang harimau, mengucap sebab nak mati. Masuk dekat kandang harimau, tak bolehlah ikut cara dia. Mengucap la ilaha illallah. Pasal ini sekejap lagi dah terekam kita apa? Jadi mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau kita bimbing dengan cuman bilang dia Allah itu gimana? Ya, yang di dia punya nafas, karena ibu saya dulu saya bimbing cuman Allah. Dia kan ibu saya bernafas, jadi saya bimbing dia Allah. Jadi saya mengikuti ibu saya. Boleh, tapi yang dianjurkan oleh Nabi itu lakinu mautakum bila ilaha illallah. Itu panjang, jadi tak boleh nyampai, jadi saya bimbing. Makanya kalau tak sampai dekat mulut dia, boleh jadi dekat hati dia. La ilaha illallah. Allah pun boleh juga, tapi lebih afdal la ilaha illallah. Itu waktu nak nazak. Sebab ada syaitan yang tengah berusaha membawa kita kepada kufur kepada Allah. Nak sebut itu dia tak bagi. Jangan kata dia. Sebab dia berusaha mencari seberapa ramai kawan dia masuk ke neraka. Jadi kalau ada orang yang sebut la ilaha illallah, dia marah. Makanya kita kalau disukai dan dicintai oleh syaitan, tak payah baca la ilaha illallah. Berarti kita sudah disayang oleh syaitan. At least ada juga yang sayang. Daripada tidak ada. Nanti tulis SMS dengan mantannya, tak apa-apa engkau tak sayang aku, sekarang setan dah sayang aku. Begitu ya, boleh. Allah pun boleh. Tapi kata Nabi, kita akan mati tergantung dengan apa yang biasa kita lakukan. Kalau kita biasa sebut la ilaha illallah, kita akan mati dengan menyebut la ilaha illallah. Ya? Kalau ada orang yang sukanya nyanyi aja, dia akan mati menyanyilah.
Kalau dia suka lagu Hindustan aja, nanti meninggalnya pun Homko Hamisi Curalo. Mati dalam keadaan lagu Hindustan. Makanya kalau ada yang suka-suka lagu-lagu Hindustan, ganti dengan nasyid sudahlah. Nasyidnya apa? Iman adalah mutiara di dalam hati manusia. Paling tidak ada nasyid, ganti-ganti. Lagu-lagu nasyid kan banyak. Ya, ataupun lagu-lagu kasyidah. Yang dangdut-dangdut, cinta satu malam, sudah tak payah-payah, sudahlah. Itu buang-buang waktu. Ya, tambah-tambah dosa buat apa? Kirim doa buat, ada permintaan ya untuk kita baca doa nanti. Nak baca sekarang ke nanti? Nanti. Elah, bahasanya dibaginya sekarang. Saya ingat tadi pertanyaan. Rahasia ditulis. Apa nanti kita akan bacakan doa untuk almarhum yang sudah meninggal. Jadi itulah dia doanya. Bila mana? Bila kita kumur-kumur sudah tadi. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrika wa sabbitni bil qawli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Tadi kan basuh tangan dulu kan? Lepas itu kumur-kumur kan? Sekarang kita masukkan air ke dalam hidung. Namanya istinsyak. Apa namanya? Istinsyak. Istinsyak itu maknanya masukkan air ke dalam hidung. Ya, maka hendaklah engkau beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung 3 kali dengan membaca. Nanti kalau misal kata nak tahu bacaan dia, boleh tengok dekat Facebook. Yang dibuat, yang diliput sekarang. Apa doanya Ustaz? Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, ciumkanlah akan hidungku ini akan bau wangi syurga, sedangkan engkau redha daripadaku. Jadi istinsa. Allah, berikanlah aku mencium surga. Tahu tak surga itu wanginya seperti apa? Kalaupun tahu, cakap tak tahu? Cepatlah jawab. Ini kalau tak suruh, tak cakap. Iyalah, maksudnya kan kita baca daripada hadis. Memanglah kita sebelum semua mati. Tapi kan mati-mati kecil, tidur itu termasuk mati kecil. Tahu tak wanginya surga itu? Macam mana? Cakap tak tahu, cepat sikit. Ya, wanginya surga itu dalam hadis sejauh 500 tahun perjalanan sudah tercium baunya. 500 tahun perjalanan itu sampai mana Ustaz? Mana aku tahu, tak pernah coba. Jauh lah. Ada orang Indonesia, kalau tak silap daripada Riau ke apa, dia pakai motor pergi ke Mekah. Berapa lama dia? Ada yang jalan kaki juga, setahun baru sampai. Itu perjalanan dia ke Mekah berapa ratus kilo. Tapi tak sampai 500 tahun. Setahun. Sejauh Mekah dengan Singapura mungkin setahun lah. Jadi kalau 500 seperti pergi ke Mekah. Sudah tercium bau surga. Masya Allah. Panasnya api neraka itu sejauh 500 tahun perjalanan. Bahang dia. Kalau kita buat api unggun dekat sini, daripada sini nampak bahang dia. Rasa dia bahang panas. Tapi kalau kita kini kan api dia kena kan. Ini bahang dia. Ya. Katakanlah misal kata akak yang paling atas sekali, badannya panas nih. Panas. Sampai sini bahang dia. Kalau sentuh kakak langsung terbakar. Contoh. Jangan pula kata datang minggu depan. Gara-gara jadikan contoh. Bahangnya itu panas kan. Belum cerita api dia, sentuh api dia langsung lah hancur. Ini bahang dia. Sejauh 500 tahun perjalanan. Surga pun juga sama. Ya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Maka sempurnakan ketika wudu. Tangan dulu. Lepas itu kumur-kumur.
Masukkan ke hidung. Sampai terasa dekat sini. Sambil baca, Allahumma arihni, ya Allah, bagilah aku cium surga itu nanti. Masya Allah. Yalah terasa. Jadi kalau misal kata ada orang sakit kepala ke apa semua, istinsah. Sampai ke sini, nanti kelapa pula. Kepala dia pun boleh sembuh insyaAllah. Ataupun misal kata sakit kepala migrain kan, ketika sujud, lamakan sedikit. Sehingga sampailah darah itu ke atas. Sebab selama ini, darah kita tak mampu dipompa oleh jantung naik ke atas. Itu sebabnya orang yang kencing manis. Kenapa kadang-kadang jarinya dipotong apa semua? Sebab darah itu tak sampai ke sini. Diabetes. Saya juga kencing manis. Apa dia? Itulah. Makanya sekarang saya kurangkan gula dalam minuman, saya banyakkan dalam senyuman. Gula saya tak minum. Sebab saya sudah cukup manis, kata orang. Bukan saya yang cakap, kata orang. Kurangkan gula dalam minuman, banyakkan dalam senyuman. Allahumma arihni raihatal jannah. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, berikanlah aku mencium bau surga. Jadi ketika naikkan air dalam hidung. Ini diajarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa anta anni radin. Sementara engkau redha dengan apa yang aku lakukan. Kalau Allah dah redha, don't worry. Nabi Ibrahim alaihi salam dimasukkan ke dalam api oleh bapa dia namanya Azar. Satu helai rambut pun tak terbakar. Kenapa tak terbakar? Sebab Allah redha. Itu sebabnya cari keredaan Allah. Kalau Allah redha dengan kita, masuk neraka pun tak panas. Kenapa Ustaz? Tengok malaikat Malik tu chief, ketua daripada seluruh api neraka. Hari-hari dia masuk, tapi tak rasa panas. Apa pasal? Pasal Allah redha dengan pekerjaannya. Cari keredaan Allah. Bagaimana nak cari keredaan Allah, Ustaz? Kerjalah, kerja. Kita nak cari keredaan Allah. Kita solat. Nak dapatkan keredaan Allah itu bukan pada solat puasa sahaja. Yang kita kerja macam akak, ibu-ibu sekarang ini pun sedang mencari keredaan Allah. Dapat kita kirim untuk ibu kita, anak kita, keluarga kita. Ada yang hafal Quran di pondok pesantren. Subhanallah. Ni ibunya mana? Oh, dia tengah bekerja dekat Singapura. Tapi anaknya hafal Quran. Dia boleh memberikan syafaat ketika kita sudah meninggal. 10 orang adik-beradik kita boleh diberikan syafaat oleh anak kita yang hafal Quran. Itu kelebihan Al-Quran. Syafi'an li ashabi. Dia boleh memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Dan boleh diberikan syafaat nanti di akhirat. Itu sebabnya ajar anak kita mengaji. Ustaz, saya tak boleh mengaji. Hantar dia mengaji. Saya tak boleh hantar. Macam mana nak masuk surga? Jadi kan kita kerja ni nak cari keredaan Allah. Pakai biayai dia. Nanti kita dapat di akhirat. Jangan kedekut sangat. Ini Allah kerja dapat duit. Macam kuda kedekut. Macam kuda Ustaz. Coba dengar kalau kuda itu lari. Kedekut. Katanya. Maksudnya pelit. Kedekut tu bahasa Singapura. Pelit. Kedekut tu pelit lah. Tahu pelit? Pelit itu macam tangkai jering. Ya, buahnya sudah jatuh, tangkainya tak jatuh-jatuh. Itu namanya pelit ni macam tangkai jering. Jadi Allahumma arihni raihatal jannah. Coba sama-sama. Allahumma arihni birahatil jannah. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Itu dihafal. Ya, jadi ketika masukkan air ke hidung, baca Allah, bagilah aku cium surga itu.
Dan ketika engkau membasuh air daripada hidungmu, hendaklah engkau baca doa. Tadi kan kita masukkan dalam hidung kita kan. Sekarang masih kita basuh lagi, baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bau busuk api neraka dan daripada kejahatan tempat kediamanku. Jadi jangan sesekali kita cium bau api neraka tersebut. Oh, bagaimana baunya, wallahu a'lam bishawab. Kita orang-orang awam memang tak boleh jawab. Baunya api neraka tersebut. Di situ pula kita berada. Ya Allah, janganlah engkau bagi aku cium bau api neraka itu, dan jangan engkau kasih aku duduk kat sana. Ini yang kita mohon kepada Allah. Kalau kita selalu mohon, insya Allah. Yang masalah kita tak pernah minta. Sama juga dengan bantuan-bantuan daripada kerajaan Singapura. Kalau kita tak minta, mana dia kasih? Kena minta lah. Baru dikasih. Betul tak betul? Kalau dekat Indonesia sekarang, semua orang yang ada ATM BNI ke BRI ke, nanti pemerintah akan hantar 600.000 ke dalam akun bank dia. Banyak kawan-kawan sudah dapat. Untuk menanggulangi kenaikan BBM. Dia ikut macam Singapura juga dihantar. Siapa yang ada nomor rekening dekat Indonesia? Ada tak? Tak dapat belum 600.000 itu? Belum dapat? Nanti kalau tak dapat, SMS ke Jokowi langsung. Ya, BLT. Yalah sebab dia tahu akak kaya, makanya dia tak bagi. Amin. Nah, tengok banyak orang dulu. Saya pun tak pernah dapat. Tapi sampai sekarang, kalau ada sumbangan ke apa semua, dulu pasal waktu saya masuk dekat universiti, saya minta surat miskin. Dulu. Surat tak mampu. Itu masih zaman Habibie. Lama dah. Tapi surat itu, surat keterangan miskin itu sampai sekarang berlaku. Maksudnya, kalau ada sumbangan ke apa semua pemerintah, datang surat. Lepas tu, untuk gratis pergi hospital, dapat juga. Tapi saya tak pernah ambil. Saya kasih orang lain. Jadi maksudnya kalau orang tua kita tak mampu, uruskanlah. Oh, berarti sekarang akak bukan orang awam. BPJS. Apa panjangan dia, lupa saya. BPJS. BPJS itu bagi orang yang tak mampu. Tapi kena bayar juga cukai dia apa? Tiap bulan. Pemerintah itu banyak jalan dia nak dapat sumbangan. Kemudian ambil pula satu cebok air. Tahu cebok air? Gayung. Kemudian ambil pula satu gayung air yang lain untuk engkau membasuh muka. Maka basuhlah mukamu mulai daripada tempat yang mula mendata. Daripada dahi sampai ke hujung bahagian hadapan daripada dagu. Jadi jiru sampai sini. Bukan dari bawah ke atas. Kalau dari atas, sap. Kalau dari bawah ke atas, gini dia, terpencil lah kita. Siram dari atas. Lepas tu gosok. Makanya ada lagu Malaysia mengatakan, gosok, jangan tak gosok, sampai mengkilat. Pernah dengar lagunya tak? Tak pernah dengar? Oh, baru sekarang dengar? Nanti kita cari. Saya pun tak hafal. Jadi daripada atas siram ke bawah. Ini daripada segi bujurnya, dan dari segi lebarnya pula ialah jarak antara kedua telinga. Kalau ada orang telinga sampai sini, Ustaz, basuh juga. Kalau ada orang yang pertumbuhan dekat sini 1 meter, wajib kena basuh juga.
Ya, jangan pula tak basuh, tak sah lah, sebab dia menempel dekat sini. Jadi kalau ada orang yang punya tai lalat segini, kena basuh juga. Ya. Jadi wajib kena basuh. Sampai di sini. Tuh lebarnya. Dan sampaikanlah air itu ke tempat tazib, yaitu tempat yang telah beradat kaum wanita membuang rambut yang ada di situ. Itulah tempat yang ada di antara bahagian atas telinga sampai ke tepi pelipis, yakni tempat yang ada di tepi dahi. Dan sampaikanlah ketika membasuh muka itu ke tempat tumbuh 4 macam bulu. Bulu kening. Mana bulu kening ada ke? Jadi kalau ada bulu dia, kening dia, sampai sana kena basuh. Tapi kalau bulu bertemu bulu dengan tangan, tak, batal lah wuduknya. Bulu misai. Ada ke bulu misai ni? Misai lah. Misai. Kumis. Bang Kumis nama dia. Bulu mata. Kalau ada orang bulu mata di 1 meter, kena basuh juga. Yang ke seterusnya bulu azar. Apa pula itu Ustaz? Yaitu bulu yang tumbuh daripada tempat permulaan janggut. Sampai ya membetuli kedua telinga. Janggut sampai membetuli kedua telinga. Brewok. Jambang. Ini tak wajib dibasuh. Sunat aja. Yang di sini tuh. Brewok dia. Dan wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tipis. Macam saya tipis. Dan tidak wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tebal. Kalau tebal tu tak wajib. Sunat dia gosok aja gini. Sunat dia gini. Tapi kalau tipis, wajib dia kena basuh. Tapi Ustaz, kita perempuan tak ada janggut. Cakap dengan suami lah, bagi tahu suaminya. Ustaz, kita belum ada suami, kawin lah. Ustaz belum ada jodoh, minta pada Allah. Jangan cari ke dukun. Sekarang kan tengah berdebat antar pesulap merah dengan Gus Samsudin. Sampai ada orang bilang, dulu katanya Gus Samsudin itu ketika lahir belum ada janggut. Ketika dia lahir. Sekarang kan brewok dia. Orang bilang, bukan saya. Ada orang buat status. Dulu katanya Gus Samsudin itu baru lahir belum ada janggut, belum ada brewok. Beruang. Alamak. Berarti akak beruang. Ada uang kan? Beruang. Wajib menyampaikan air. Siapa yang mula-mula sebut tadi Gus Samsudin? Akak. Oh tenan kata dia. Dan baca olehmu ketika itu, ni baca doa dia. Ketika kita nak basuh muka, ada bacaan dia. Apa bacaannya? Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyad wujuhu awliyaik. Wala tusawwad wajhi bidhulumatika yawma taswad wujuhu a'daik. Boleh bahasa Melayu. Ya Allah, ketika kita basuh muka. Ya Allah, putihkanlah mukaku dengan nurmu pada hari yang menjadikan putih muka para awliya-Mu, yaitu para nabi-Mu. Dan jangan engkau hitamkan mukaku dengan kealpaan-Mu pada hari menjadi hitam muka musuh-musuh-Mu. Ya Allah, jadikanlah mukaku putih nanti ya Allah. Jangan kata, ibu aku, bapa kena baca doa ini, aku dah putih apa? Bukan, di akhirat nanti. Kau putihkanlah mukaku ya Allah. Dan janganlah kau kasih mukaku gelap. Sebab kalau gelap aja itu musuh Allah. Jadi nanti di akhirat kalau ada orang mukanya gelap, itu banyak dosa lah tuh. Sekali jumpa dengan Ustaz Musa, gelap mukanya Ustaz. Alamak, bahaya. Malulah saya.
Di situ kita tak ada saling memperhatikan. Dah habis waktunya. Kenapa tak bagi tahu ya Allah? Oke, sekarang kita baca doa. Kan batas waktunya 1 jam je kan, Bu. Nanti kalau lebih 1 jam nanti dilarang. Sesaman. Apa? Kalau kena saman bagi tahu saja saya, nanti saya yang bayar. Oke, kita baca surat Al-Fatihah, kita bacakan, niatkan, hadiahkan kepada almarhum Bapak Bakarudin bin Dilan ataupun Delan. Almarhum Ibu Nazia binti Akwan. Kemudian untuk Ranju Pitra Suharjo yang lagi sakit di hospital. Nah, siapa yang ada ibu kita yang sudah meninggal juga, kita bacakan Fatihah. Keluarga kita yang sedang sakit juga, kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan cepat sembuh dengan kebesaran suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi pertemuan kita pada petang ini, basuh tangan, ada bacaan doa dia. Masukkan air ke hidung, ada bacaan dia. Kumur-kumur, masukkan, ada bacaan dia. Lepas tu basuh muka, ada bacaan dia. Nanti kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, jumpalah lagi. Kalau tak, kita saling doakan. Mudah-mudahan semua masuk surga. Yang betul datang daripada Allah, salah silap daripada saya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.